Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk lembar kerja peserta didik yang kedua, kita akan melaksanakan praktikum tentang susunan pegas. Sama seperti tadi ya yang eh, LKPD pertama, nanti di sini juga ada masalah ya berupa gambar ilustrasi. Mengapa sepeda motor dengan sistem double shock breaker? Shock breaker tuh yang ini ya, yang seperti pegas lebih nyaman, yang double shock breaker lebih nyaman atau ringan daripada sistem yang mono shock breaker. Kenapa tuh? Nah, nanti kalian jawab seperti LKPD pertama ya, di bagian hipotesis sesuai dengan pemahaman kalian. Setelah itu nanti lanjut dengan praktikum tentang susunan pegas. Sama seperti yang LKPD pertama tadi ya, langkah-langkahnya Bapak anggap sudah bisa, langsung saja Bapak langsung ke langkah kerja nomor 4. Nanti ketika sudah muncul ya judul-judul tentang simulasi, nanti kalian pilih tentang hukum Hooke. Oke, seperti gambar ini. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, kalian pilih yang hukum Hooke. Kita cari ya. Nah, ini ada yang hukum Hooke. Klik saja. Nanti setelah muncul, seperti biasa, pilih tombol play, kemudian pilih sistem, sesuai dengan langkah kerja nomor 5. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik tombol play. Oke, kemudian kita tunggu. Kemudian nanti kalian pilih yang sistem, yang tengah sistem, klik lagi. Nah, inilah tampilan yang akan kita buat, yang akan kita gunakan untuk praktikum. Oke, kita lihat langkah selanjutnya. Kemudian langkah nomor 6, setelah tampilan muncul, klik checklist gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, dan posisi setimbang. Oke, kita klik ya, gaya yang dikenakan diklik checklist, gaya pegas checklist, perpindahan, posisi setimbang, dan juga nilai. Nilai juga nanti di checklist. Setelah itu langkah nomor 7, kita ubah dulu ya, karena ini kan pegasnya susunan seri. Sedangkan di sini kan paralel ya, kita ubah dulu dengan cara mengklik yang ini. Klik susunan seri, kemudian atur gaya pegas sebesar 100 Newton. Oke. Ini pegas kiri ya, konstantanya, pegas kanan konstantanya 200, kemudian gayanya nih kita ubah ke 100. Oke, setelah itu atur konstanta pegas pada kiri dan kanan sebesar 200. Kita sudah atur ya, ini sudah 200 pegas kiri konstantanya, pegas kanan juga 200, gayanya sudah 100. Kemudian amati perubahan panjang. Perubahan panjangnya berapa? Oh, ternyata ini perubahan panjangnya sebesar 1 meter ya, ini bukan 1000 ya, ini perubahan panjangnya sebesar 1 meter. Nah, setelah kita tahu perubahan panjangnya 1 meter, kemudian kita masukkan ke tabel pengamatan. Di sini tadi kan gaya tariknya berapa? 100. Penata pegas kiri 200. Penata pegas kanan 200 ya. Perubahan panjangnya yang seri tadi berapa? 1 meter, tulis 1. Kemudian langkah selanjutnya kan ada nih yang nomor 5, ulangi langkah 1, 2 dengan konstantanya 400. Konstantanya 400 kita ubah. Ini 400, yang kiri konstantanya, yang kanan juga 400 ya. Gayanya sama ya, gayanya 100 Newton. Kemudian amati apa? Perubahan panjangnya 0,5 meter. Kita tulis di tabel. Ternyata ketika ini gayanya 100 ya, ininya 400, konstantanya ini perubahan panjangnya 0,5 meter.
Kemudian kita percobaan yang paralel ya. Kita ubah dulu, ini kan seri, kita ubah ke paralel ya ini. Langkah yang pertama sama ya, gayanya 100 sedangkan konstantanya 200. Oke, kita gayanya masukkan dulu 100. Oke, ini gayanya sudah 100 ya, pegasnya sudah 200 atas dan bawah. Kemudian catat berapa perubahan panjangnya, ternyata 0,25 meter. Catat di tabel 0,25 meter. Kemudian untuk yang di sini kan langkah 6, ulangi langkah 23 dengan konstanta 400. Oke. Kita ubah ke 400. Garis bawah juga 400. Tinggal digeser-geser saja yang ini ya. Cara mengubah pegas dan gayanya. Nah, ternyata ketika konstantanya 400 semua dan gayanya 100, ternyata perubahan panjang 0,125. Kita catat 0,125. Nah, setelah semua data kita sudah tuliskan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan di poin F. Yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengukuran, susunan pegas manakah yang menghasilkan perubahan panjang pegas paling besar? Nah, yang mana? Susunan yang mana yang perubahan panjang pegas paling besar? Kalian jawab di situ. Setelah itu nomor 2, berdasarkan tabel hasil pengukuran, tentukan konstanta pegas pengganti pegas seri dan pegas paralel. Nah, untuk pegas seri kalian bisa lihat di buku ya rumusnya. Rumus konstanta penggantinya ini 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Karena kan kita cuma ada 2 pegas ya, ada K1, K2. Nah, K1-nya tadi berapa? K1-nya kan 200, berarti 1 per 200 ditambah K2-nya juga kan tadi 200. Pegas yang keduanya konstantanya berarti 1 per 200. Nah, ini tinggal dijawab saja berapa tuh. Nah, karena konstanta pegas yang pertama 200 berarti 1 per 200 ditambah konstanta pegas yang kedua juga 200, 1 per 200. Nanti kalian hitung berapa tuh. Itu kemudian nanti yang nanti kalian tinggal langsung aja 1 per 200 ditambah 1 per 200 berarti kan 2 per 200. Nanti kalian hitung aja berapa hasilnya. Kemudian yang untuk konstanta pegas pengganti yang paralel itu rumusnya K1 ditambah K2. Berarti kalau konstantannya 200 semua tinggal ditambahkan 200 ditambah 200 hasilnya berapa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi dan analisis, apa yang dapat kalian simpulkan tentang perbandingan konstanta pegas dan konstanta pegas susunan seri dan susunan paralel. Nanti kalian bandingkan bagaimana perbandingannya, apakah ketika susunan pegasnya seri nilainya lebih besar dibandingkan dengan susunan paralel atau bagaimana. Kemudian maknanya nanti apa, dengan semakin besar konstanta pegas maka elastisitasnya seperti apa, apakah lebih kaku atau lebih elastis ya, seperti itu. Nanti kalian coba baca lagi di buku ya. Jadi kuncinya kalau agar bisa jawab pertanyaan ini, kalian harus membaca buku terlebih dahulu tentang hukum dan susunan pegas. Kalau kalian sudah baca, insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Seperti itu ya. Silakan pelajari ya semuanya, LKPD 1, LKPD 2, videonya juga. Semoga nanti kita lancar dalam kegiatan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.